Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Jadi sepi, orang-orang pada kemana? Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Makanya jangan suka bohong. Jangan suka bohong. Uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak, karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Dia mewariskan beban bagi rakyatnya yang sangat berat. Jadi kebohongan-kebohongan dan kealpaan-kealpaan itu jadi bebannya luar biasa. Saya menyimpulkan bahwa dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita miliki sepanjang sejarah. Ya. Siapa yang lebih buruk dari dia? Ya, coba sebut aja siapa presiden kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda dong. Yang berani berbohong itu luar biasa. Kebohongan mengenai SMK itu. Sampai sekarang belum pernah dia perbaiki. Belum pernah dia minta maaf bahwa saya telah membohongi kamu mengenai SMK. Itu wawancara khusus, Pak, oleh satu stasiun televisi. Mengenai sudah sekian banyak orang memesan, sudah ribuan orang memesan itu. Dan Anda yang mewawancarai, Anda kalau memesan sekarang sudah terlambat, perlu 2 tahun. Itu kan sangat meyakinkan pada waktu itu. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Itu kalau orang normal tidak mungkin, Pak. Itu risikonya besar sekali. Kita ini sudah berapa tahun merdeka gitu loh. Masa buat mobil aja, buat pesawat aja bisa, masa buat mobil nggak bisa. Logikanya kan itu. Di pasarinnya nggak bisa karena banyak yang menghalangi, banyak yang lobby Jepang, Pak. Ya itu problemnya. Oleh sebab itu keberpihakan pemerintah harus ada. Hanya mendorong loh. Jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi, uji layak jalan. Tugas pemerintahnya itu. Setelah jadi, ya diserahkan pada industri. Mau diproduksi atau tidak produksi ya bukan urusan kita lagi. Masa presiden mau buat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Loh itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan pemerintah, itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta, pemerintah nggak ikut campur di situ. Tapi kalau itu jadi, saya pasti datang, saya buka. Karena jelas brand dan prinsipal Indonesia. Dan itu menyangkut konsekuensi sosial, psikologis. Psikologis dia akan dicap sebagai pembohong, dan itu beban paling berat. Ya, dan konsekuensi sosial dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Tapi untung baik bangsa Indonesia ini masih menghormat sama dia. Setelah berbohong itu, dulu itu kalau ada suatu kesalahan kan masih ngeles bagaimana memoles itu kesalahan-kesalahan. Ini tidak, telanjang sekali. Ya, tadi itu saya ambil contoh, saya banyak contoh, tapi saya paling senang mengambil contoh SMK itu. Karena itu kebohongan dari awal. Dia mulai berbohong sejak wali kota, sampai gubernur, sampai presiden. Itu kebohongan itu berlanjut. Jadi kalau tidak boleh dikoreksi. SMK itu adalah biang atau awal dari semua kebohongan yang dia berikan kepada publik. Dan sampai hari ini kita bicara, dia belum pernah meralat kebohongannya itu. Atau minta maaf, saya telah membohongi Anda mengenai SMK. Gitu loh. Dia tidak pernah spesifik meminta maaf mengenai itu. Jadi memang bangsa kita juga masih pertanyaan besar kan. Jadi kita ini belum membentuk satu peradaban kerakyatan yang memberi harga diri pada bangsa. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bahwa bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Apalagi terhadap kejahatan-kejahatan yang konkret. Seperti penindasan atau penganiayaan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau itu. Tapi kalau menyangkut kebohongan ini kan perlu ada sensitivitas. Kalau Anda punya intelektual secara minimum saja, Anda masih tersinggung dibohongi. Belum lagi beban-beban nyata yang lebih bisa diperhitungkan. Misalnya beban utang negara. Ini tidak pernah dalam sejarah Republik ini presiden meninggalkan utang sebesar itu. Pak Jokowi tiba-tiba mengatakan bahwa IKN itu bukan dari dia tapi mau nyerah. Itu gimana tuh pernyataan? Itu saya heran. Kenapa dia tidak bisa gentleman?
Itu kan inisiatif dari dia. Dan lebih celaka lagi, itu kan tidak masuk dalam janji kampanye dia 2019. Itu kan sesuatu yang ujuk-ujuk. Tiba-tiba dia sibuk mencari lahan. Yang suruh kamu siapa? Janjimu sendiri tidak ada, tuntutan rakyat tidak ada. Ya, tidak ada tuntutan rakyat untuk pindah ibu kota. Bagaimana bisa mengatakan itu kehendak rakyat? Hanya karena dia asumsi sederhana, karena itu diputuskan oleh undang-undang DPR. Lalu muncullah ide itu, ini lempar aja kepada rakyat. Kemudian bagaimana dengan kebijaksanaan lain? Apakah dia juga bisa mengatakan nanti satu waktu bahwa utang-utang itu juga adalah kehendak rakyat? Itu kan memang cuci tangan, toh. Dia harus gentleman, tapi ya memang tidak bisa diharapkan si gentleman. Sia-sia kita kalau mengharapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video yang ya sudah viral di media sosial, bahkan di media-media mainstream juga udah viral ya, tentang Presiden Jokowi yang menghadiri rapat sidang paripurna DPR, pengesahan atau pelantikan para anggota DPR yang baru ya. Di situ hadir juga Presiden terpilih Prabowo Subianto ya. Dan saat mulai acara, Presiden Jokowi juga diperkenalkan di situ ya, bahwa hadir di situ, tetapi tidak ada tepuk tangan sama sekali oleh anggota DPR ya. Dan bahkan kebalikannya, ketika nama Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut, tepuk tangannya sangat meriah sekali, dan ini bukti nyata bahwa Presiden Jokowi mulai ditinggalkan ya. Dan ya memang mau tidak mau jabatan kekuasaan itu pasti ada akhirnya, dan inilah detik-detik akhir, dan kalau bisa saya bilang ini adalah akhir yang tragis buat kepemimpinan Presiden Jokowi ya. Di akhir masa jabatannya justru tidak meninggalkan kesan yang bagus, justru malah meninggalkan kesan yang buruk ya. Dan ya sangat miris sekali, dan itu apalagi ini di sebuah podcast ya bersama Abraham Samad, Profesor Rias Rasid ya, mengungkapkan bahwa kebohongan-kebohongan Presiden Jokowi itu sudah luar biasa semenjak 10 tahun beliau menjabat ya. Dari mobil SMK, dari katanya di kantongnya ada 11.000 triliun, tetapi hutang selama dia menjabat itu sekarang meningkat pesat, hampir 8.000 triliun kan. Gimana itu? Kalau punya uang di kantong 11.000 triliun ya udah nggak punya utang dong harusnya. Dan bahkan lebih banyak lagi katanya. Dan itu bukti jejak digital kebohongan-kebohongan Presiden Jokowi, dan yang nyata-nyata adalah mobil SMK yang di situ dibahas oleh Profesor Rias Rasid ya. Dan di akhir tahun 2023 kemarin juga sempat mencuat kabar bahwa mobil SMK itu adalah mobil gaib. Ada namanya tapi tidak pernah terlihat mobilnya lewat di jalanan. Dan katanya pabriknya, Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa udah dipesan 2.000 sekian, kalau memesan sekarang nanti keluarnya 2 tahun lagi sudah penuh segala macam. Dan itu kebohongan-kebohongan seperti itu yang akhirnya blunder dan membuat akhirnya Presiden Jokowi dicemooh di mana-mana. Dan yang selalu diingat orang adalah hal-hal yang seperti itu tuh, meninggalkan kesan yang buruk. Jadi kan terkesan su'ul khotimah ya kalau kita bilang, buruk di akhirnya, harusnya kan bagus di akhirnya, tetapi ada kenyataannya seperti itu. Dan bahkan kemarin di gedung DPR kemarin di acara pelantikan anggota DPR, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga tidak terlihat. Dan entah apa sebabnya kok nggak bisa hadir ya. Sedangkan wakil-wakil presiden, mantan wakil presiden di situ ada beberapa orang yang hadir ya. Ada Yusuf Kala, ada Tri Sutrisno, ada wakilnya Pak SBY itu ya, yang periode kedua ya. Sangat meriah sekali acaranya, tetapi mimik muka Presiden Jokowi terlihat murung dan seolah-olah ketakutan atau bingung ya. Bahkan ketika namanya disebut tidak ada yang tepuk tangan, tambah kecut lagi tuh. Dan terlihat sekali dari sorot mata dan raut mukanya itu seperti orang yang memikirkan sesuatu. Apa mungkin karena memikirkan harus berakhir apa bagaimana, kita nggak tahu juga ya. Kan kita boleh juga lah istilahnya berasumsi atau berargumentasi, itu ya sah-sah saja.
Misalnya kita sebagai rakyat Indonesia kan melihat bagaimana mimik muka Presiden Jokowi ya ketika itu, dan ya sangat disayangkan sekali. Yang awalnya kelihatan bagus, bahkan membuat Indonesia ini luar biasa, ternyata di akhir masa jabatannya justru malah mementingkan keluarganya, dan hingga akhirnya rakyat pun menjadi muak ya. Terakhir kemarin saat revisi Undang-Undang Pilkada yang hampir disahkan oleh balik DPR, itu kalau tidak diprotes oleh para mahasiswa dan masyarakat mungkin akan mulus-mulus saja, tetapi Tuhan berkehendak lain, mahasiswa bergerak, masyarakat bergerak, civil society bergerak, dan akhirnya undang-undang tersebut batal, dan itu merubah segalanya. Dan terlihat Presiden Jokowi seperti orang bingung, karena sudah tidak ada lagi orang yang mempercaya dia. Ya, itu berawal karena kebohongan-kebohongan kecil-kecil dan menumpuk, dan akhirnya terbongkar juga kebohongan besarnya, kong kali kongnya dan segala macam ya. Dan ya mau bagaimana lagi, tinggal menghitung hari. Presiden Jokowi pasti berakhir, tapi pemerintahan ini tetap harus berjalan, negara ini tetap harus berjalan. Ya kita silakan ya, kalau mau berakhir ya berakhir saja. Jadi tidak ada kesan yang bagus kalau menurut kita ya. Tidak ada sesuatu yang bisa dikenang, karena ya mau bagaimana lagi, buruk di akhirnya. Dan itulah kalau berjanji mementingkan kepentingan rakyat, tetapi ternyata mementingkan kepentingan keluarga, dan akhirnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya, dan ya bagi yang mau komentar silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV Channel setiap harinya. Salam waras.